Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Saputriode dengan NIM 2103155. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik integral. Di mana teknik integral yang saya akan jelaskan itu ada 3. Yang pertama, teknik integral parsial, kemudian teknik integral trigonometri, dan yang terakhir yaitu teknik integral substitusi yang merasionalkan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu teknik integral parsial. Nah, teknik integral parsial adalah teknik pengintegralan dengan cara parsial. Nah, teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama, namun berbeda fungsi. Nah, biasanya integral parsial ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks. Nah, untuk bentuk umum dari integral parsial itu integral fx kali gx dx, dimana sama dengan integral u dv sama dengan uf dikurang integral u du. Nah, di sini ada aturan integral parsial Tanzaling. Cara pengerjaan misalkan ada bentuk integral fx kali gx dx, maka pengerjaan dengan teknik Tanzaling yaitu di sini memakai tabel, ada tabel turunan dan integral, di mana di tabel turunan ini fungsi yang diturunkan adalah fungsi yang menuju 0 jika terus kita turunkan. Kemudian ada integral berhenti ketika turunan fungsi sebelah kiri sudah 0. Ini jika turunan di sini sudah 0 berarti pengintegralannya diberhentikan. Kemudian tanda sebelah kiri turunan harus ada dengan tanda selang-seling dimulai dari positif sampai seterusnya. Nah, cara pengaliannya itu dengan dari turunan ke integral, di mana dari sini ke sini. Kemudian baris pertama pada turunan fx dikalikan dengan baris kedua pada integral. Kemudian dan seterusnya begitu sampai pada pengintegralan terakhir. Kita masuk pada contoh. Contoh pertama yaitu integral Euler pangkat x cos x dx. Nah, penyelesaiannya itu dimisalkan u sama dengan cos x atau du per dx sama dengan min sin x turunan dari cos x sama dengan min sin x, atau du sama dengan min sin x dx. Kemudian kita cari dv-nya. Dv-nya yaitu Euler pangkat x dx. Kemudian kita integralkan menjadi f-nya sama dengan Euler pangkat x. Kemudian kita masukkan rumus dari integral parsialnya, yaitu integral u dv sama dengan uf dikurang integral v du. Nah, di sini kita masukkan u-nya sama dengan Euler x, kemudian dv-nya sama dengan cos x dx. Kemudian sama dengan u-nya sama dengan cos x, v-nya sama dengan
Euler X dikurang integral dari Euler X dikali min sin X. Sama dengan cos X dikali Euler pangkat X dikurang min integral Euler pangkat X sin X dx. Didapat kemudian sama dengan cos X dikali Euler pangkat X dikurang integral dari Euler X sin X itu sama dengan min sin X Euler X dikurang integral dari Euler X cos X dx. Sama dengan cos X dikali Euler pangkat X dikurang min sin Euler pangkat X ditambah integral Euler X cos X dx. Kemudian cos X Euler pangkat X ditambah yang ini ditambah sin Euler X dikurang integral Euler pangkat X cos X dx. Kemudian yang ini dipindah ruaskan menjadi integral Euler X cos X dx ditambah integral Euler pangkat X cos X dx sama dengan ini cos X kali Euler X pangkat X ditambah sin Euler pangkat X. Didapat ini tambah ini sama dengan 2 integral Euler pangkat X cos X dx. Kemudian ini lagi turun cos X Euler X tambah sin X Euler pangkat X. Sehingga didapat hasilnya integral Euler pangkat X cos X dx sama dengan cos X dikali Euler pangkat X per 2 ditambah sin X Euler pangkat X per 2. Kemudian kita masuk pada contoh yang kedua dengan soal integral 2x dikali 2x kurang 1 pangkat 4 dx. Dimisalkan U sama dengan 2x, kemudian turunannya itu 2 dx. Kemudian dv-nya ini 2x kurang 1 pangkat 4 dx. Kemudian integral dari ini pengintegralannya V sama dengan 1/2 kali 1/5 dikali 2x kurang 1 pangkat 5. Pangkatnya ditambahkan 1 sama dengan 1 kali 1 kali 1 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian ini 2x kurang 1 pangkat 5. Kemudian masuk pada pengintegralannya, kita masukkan U-nya sama dengan 2x, kemudian lanjut dv-nya 2x kurang 1 pangkat 4 dx sama dengan U-nya kita dapat tadi 2x kali 1/10 kali 2x kurang 1 pangkat 5 dikurang integral dari VDU-nya 1/10 dikali 2x kurang 1 pangkat 5 dikali 2 dx. Didapat hasilnya 2x per 10 dikali 2x kurang 1 pangkat 5 dikurang 2/10 kali 1/2 dikali 1/6.
kemudian dikali lagi 2x kurang 1 pangkat 6 tambah C. Didapat sama dengan 1/10x ini dibagi ini plus salah penulisan, seharusnya 1/5. Di sini 1/5 dibagi 2, masing-masing dibagi 2, jadi didapat 1/5x dikali 2x kurang 1 pangkat 5. Kemudian dikurang, ini dikali semua menghasilkan 2/120, kemudian ini dikali lagi 2x kurang 1 pangkat 6 tambah C. Sehingga didapat hasilnya 1/5 dikali 2x kurang 1 pangkat 5 dikurang 1/60, 2x kurang 1 pangkat 6 tambah C. Baik, selanjutnya contoh ketiga. Nah, pada contoh ketiga ini contoh ketiga dengan soal integral x kuadrat cos 2x dx. Nah, dimisalkan di sini u-nya sama dengan x kuadrat, kemudian du-nya 2x, kemudian dv-nya sama dengan cos 2x, kemudian v-nya sama dengan integral cos 2x dx. Nah, di sini kita pakai aturan teknik Tanzalin, di mana di sini turunannya itu x kuadrat, kemudian pengintegralannya itu cos 2x, kemudian diturunkan menjadi 2x. Kemudian di sini 1/2 sin 2x, kemudian lanjut lagi jadi 2. Kemudian di sini 1/2 dikali 1/2 cos 2x sama dengan min 1/4 cos 2x. Kemudian 0 di sini 1/4 kali 1/2 sin 2x sama dengan 1/8 sin 2x. Karena sudah 0 berarti pengintegralannya kita hentikan. Kemudian kita kalikan semuanya, ini kali ini, jadi x kuadrat dikali sama ini 1/2 sin 2x, kemudian ditambah ini 2x dikali ini 1/2 cos 2x tambah, kemudian ini lagi tambah 2 dikali ini dikali min 8 sin 2x tambah C. Nah, menghasilkan 1/2x pangkat 2 sin 2x tambah 1/2x cos 2x dikurang 1/4 sin 2x tambah C. Menghasilkan 1/2x kuadrat dikurang 1/4, ini sama ini digabung menjadi 1/2x kuadrat kurang 1/4 dikali sin 2x ditambah 1/2x cos 2x tambah C. Baik, untuk teknik yang kedua yaitu teknik trigonometri. Nah, bentuk integral trigonometri yang sering muncul yaitu bentuk integral sin pangkat n x dx dan integral cos n x dx. Nah, apabila n bilangan ganjil dan positif, maka langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, keluarkan 1 faktor sin x atau cos x. Kemudian gunakan kesamaan sin 2x tambah cos 2 sama dengan 1 untuk distribusikan ke sin kuadrat
X atau cos kuadrat X sesuai soal. Nah, kemudian yang terakhir, langkah terakhir itu lakukan pengintegralan. Nah, di sini rumus yang digunakan yaitu integral sin X dx sama dengan min cos X tambah C. Dan kalau untuk cos yaitu dipakai rumus yang ini, yaitu integral cos X dx sama dengan sin X tambah C. Oke, kita masuk pada contoh. Tentukan integral dari sin pangkat 5x dx. Nah, penyelesaiannya integral sin pangkat 5x dx sama dengan integral sin pangkat 4x sin x dx sama dengan integral sin kuadrat x dikali kuadrat sin x dx sama dengan integral 1 kurang cos kuadrat x kuadrat sin x dx sama dengan integral 1 kurang 2 cos kuadrat x tambah cos pangkat 4 sin x dx. Sama dengan min integral 1 kurang 2 cos 2x tambah cos 4x dikali cos x. Kemudian dilakukan pengintegralan menghasilkan min cos x kurang 2/3 cos 3x tambah 1/5 cos cos pangkat 5x ditambah C. Kemudian menghasilkan min cos x tambah 2/3 cos 1/5 cos pangkat 5x tambah C. Nah, untuk N yang genap lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu keluarkan atau faktorkan bentuk sin 2x atau cos kuadrat x. Kemudian gunakan rumus setengah sudut sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos 2x per 2 atau cos kuadrat x 1 tambah cos 2x per 2. Kemudian dilakukan pengintegral. Nah, contohnya itu ini. Contoh, tentukan integral dari sin kuadrat x dx. Penyelesaiannya, karena di sini sin berarti dia menghasilkan 1 kurang cos 2x per 2 dx. Kemudian sama dengan 1 per 2 integral dx kurang 1 per 2 integral cos 2x dx. Kemudian sama dengan 1 per 2x dikali 1 per 2 kali 1 per 2 sin 2x tambah C. Menghasilkan 1 per 2x dikali 1 per 4 sin 2x tambah C. Nah, pengintegralan yang terakhir yaitu teknik integral substitusi yang merasionalkan. Nah, di sini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama itu integral untuk akar pangkat n ax tambah b. Nah, kita gunakan substitusi u sama dengan akar n ax tambah b. Nah, untuk contohnya yaitu hitung integral x akar pangkat 3 x kurang 4 dx. Nah, untuk penyelesaiannya dimisalkan u sama dengan x
Nah, untuk U-nya dimisalkan ini sama dengan ini, jadi U sama dengan X akar pangkat 3 X kurang 4. Nah, untuk U-nya, U pangkat 3 sama dengan X kurang 4. Atau 3U pangkat 2 DU sama dengan DX, sehingga kita masukkan di pengintegralan. Maka menghasilkan integral X akar pangkat 3X kurang 4 DX sama dengan integral U pangkat 3 tambah 4 dikali U kali 3 U kuadrat DU. Maka menghasilkan 3 integral U pangkat 6 tambah 4U pangkat 3 DU sama dengan 3/7 U pangkat 7 tambah 3 U pangkat 4 tambah C sama dengan 3/7 dikali X kurang 4 pangkat 7/3 ditambah X kurang 4 pangkat 4/3 tambah C. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu memuat bentuk akar A kuadrat dikurang X kuadrat atau akar A kuadrat tambah X kuadrat atau akar X kuadrat kurang A kuadrat. Nah, untuk substitusinya itu untuk X sama dengan A sin T atau X sama dengan A tangen T dan X sama dengan A sekan T. Berturut-turut untuk akar A kuadrat dikurang X kuadrat, akar A kuadrat tambah X kuadrat, dan akar X kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, untuk contohnya itu tentukan integral akar 4 kurang X kuadrat per X kuadrat dx sama dengan integral 2 cos T per 4 sin kuadrat T dikali 2 cos T dt. Menghasilkan integral kotangen G kuadrat T dt sama dengan integral kosekan kuadrat T kurang 1 dt sama dengan min kotangen T kurang T tambah C, sehingga menghasilkan akar 4 kurang X kuadrat per X kurang sin pangkat min 1 dikali X per 2 ditambah C. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.